Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Purana Gusti. Nomor induk mahasiswa saya 18020101007. Saya semester 6, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pancasakti. Mata kuliahnya yaitu metode penelitian dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Sugeng Retno MM. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang teknik pengumpulan data. Jadi mulai dari pengertiannya dulu ya. Nah, di sini udah terlihat yaitu teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan pihak peneliti untuk dapat mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan penelitian yang mereka ambil. Nah, prosedur ini sangat penting supaya data yang akan didapatkan dalam sebuah penelitian berbentuk data yang utuh sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang valid. Nah, yang perlu diketahui terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas dari hasil penelitian tersebut, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Nah, kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas. Nah, validitas yaitu sejauh mana ketepatan dan kecermatannya ya dalam melakukan sebuah penelitian, dan reliabilitasnya instrumen dan kualitas pengumpulan data. Nah, maksudnya yaitu bagaimana langkah atau serangkaian atau keandalan dari sebuah penelitian tersebut. Nah, oleh karena itu instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliable apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya. Nah, di sini ada definisi tentang teknik pengumpulan data. Sebetulnya banyak, cuman saya ambil 3 ya, yaitu menurut Sugiono. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang dinilai strategis dalam penelitian karena mempunyai tujuan utama dalam memperoleh data. Nah, ini jelas karena mempunyai tujuan utamanya memperoleh data, jadi sudah pasti teknik pengumpulan data ini adalah mempersiapkan serangkaian dasar untuk melakukan penelitian ya. Yang kedua yaitu menurut Ridwan. Nah, teknik pengumpulan data merupakan suatu cara atau metode yang ada di dalam pengumpulan data dengan menggunakan teknik atau cara yang digunakan para peneliti untuk mengumpulkan data. Nah, ini menurut Ridwan sendiri, teknik pengumpulan data itu merupakan suatu metode atau cara ya dalam pengumpulan data. Nah, yang terakhir yaitu menurut Zaman Satori dan Aan Komaria. Nah, pengumpulan data dari pandangan mereka berdua adalah suatu prosedur yang cara sistematis dengan cara memperoleh data yang telah dinilai penting. Nah, ini tekniknya itu merupakan suatu prosedur yang sistematis ya. Oke, selanjutnya yaitu pengumpulan data dilihat dari sumbernya. Nah, ini ada 2 ya. Nah, pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Nah, apabila dilihat dari settingnya, data itu dapat dikumpulkan pada setting alamiah ya atau natural setting, pada lab ya dengan metode eksperimen. Nah, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan, dan lain-lain. Nah, dilihat dari
bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data menggunakan dua sumber tadi ya, yaitu yang pertama adalah sumber primer, yang kedua adalah sumber sekunder. Nah, sumber primer ini yaitu merupakan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Nah, ini secara langsung ya. Sedangkan sumber sekunder adalah merupakan sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data. Nah, misalkan ada perantara nih melewati orang lain atau lewat dokumen. Nah, selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu interview atau wawancara, yang kedua dengan kuesioner atau angket, yang ketiga observasi atau pengamatan, atau gabungan ya dari ketiganya. Nah, yang pertama adalah wawancara. Nah, wawancara ini merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan si pewawancara ya. Nah, wawancara ini berasal dari bahasa Inggris, yakni interview tadi ya. Wawancara juga disebut dialog panjang. Nah, orang yang mencari informasi disebut pewawancara atau interviewer. Sedangkan orang yang memberikan informasi disebut narasumber atau interviewee. Nah, sedangkan yang keduanya yaitu kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data di mana partisipan atau respondennya mengisi pertanyaan atau kemudian diisi dengan lengkap dan mengembalikan kepada si peneliti. Nah, ini harus ada media ya. Medianya yaitu alat tulis misalkan, atau dalam karena sudah canggih bisa lewat Google Form disebar ya. Yang ketiga yaitu observasi atau pengamatan. Nah, observasi ini sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik atau khusus ya bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu dibandingkan dengan teknik tadi wawancara sama dan kuesioner. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya yaitu wawancara atau interview tadi. Ini wawancara tersebut untuk interview dibagi ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama adalah wawancara yang terstruktur. Nah, yang terstruktur itu bagaimana? Nah, yang terstruktur itu digunakan sebagai pengumpulan data apabila peneliti atau pengumpul datanya lebih mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Ini jelas ya bahwa wawancara terstruktur ini sudah si pewawancara sudah memegang dasarnya atau mempunyai bahan untuk diajukan ya kepada si responden ini. Nah, pengumpul data telah menyiapkan instrumen berupa pertanyaan tertulis tadi alternatif ya kan, yang telah disiapkan. Nah, wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya.
Dengan wawancara terstruktur, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Nah, supaya setiap pewawancara mempunyai keterampilan yang sama, maka diperlukan training atau latihan kepada calon pewawancaranya. Nah, dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan yaitu alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. Nah, peneliti bidang manajemen pembangunan misalnya, bila akan melakukan penelitian untuk mengetahui respon masyarakat terhadap berbagai pembangunan yang telah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu membawa foto-foto terkait ya mengenai berbagai jenis bangunan tersebut. Misalnya bangunan gedung sekolah, terus pembangunan pembangkit tenaga listrik. Nah, itu harus membawa media lah yang terkait dengan contoh tadi tersebut ya. Nah, ini ada contohnya di bawah, yaitu bagaimanakah tanggapan Bapak atau Ibu terkait pelayanan sarana dan prasarana di jalan kecamatan ini? Jawab opsinya sangat baik, baik, jelek, dan sangat jelek. Sedangkan yang kedua adalah wawancara yang tidak terstruktur. Nah, ini bertolak belakang dengan wawancara terstruktur, yaitu wawancara tidak struktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Nah, ini di sini sudah terlihat gambarannya bahwa wawancara tidak terstruktur ini sebetulnya terbuka atau sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Nah, pada penelitian pendahuluan misalnya nih, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan pada objek, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabelnya apa nih yang harus diteliti. Nah, untuk mendapatkan gambaran dari permasalahan yang lebih lengkap, maka peneliti perlu melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang mewakili di berbagai tingkatan yang ada di dalam objek. Misalnya akan melakukan penelitian tentang iklim kerja di sebuah perusahaan. Nah, maka dapat dilakukan wawancara nih dengan pekerja tingkat bawah, supervisor, dan manajer dan sebagainya ya. Nah, untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang responden, maka peneliti dapat juga menggunakan wawancara tidak struktur. Yang ini ya, wawancara yang tidak terstruktur ini. Nah, misalkan ada seseorang yang dicurigai sebagai penjahat, maka si peneliti akan melakukan wawancara tidak terstruktur ini secara mendalam sampai diperoleh apa? Keterangan bahwa orang tersebut bisa dikategorikan penjahat atau bukan. Nah, ini di bawah ada contoh dari wawancara yang tidak terstruktur, yaitu bagaimanakah misalkan pendapat Bapak atau Ibu terhadap kebijakan pemerintah tentang impor bawang nih saat ini. Nah, dan bagaimana dampaknya terhadap pedagang dan petani. Nah, wawancara itu
baiknya dilakukan dengan face to face atau bertatap muka maupun yang menggunakan pesawat telepon. Nah, yaitu memungkinkan adanya kontak pribadi ya. Nah, oleh karena itu sebagai dasar si pewawancara itu harus memahami situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan di mana harus melakukan wawancara tersebut. Jadi intinya harus dapat melihat kondisi ya pada saat melakukan wawancara. Nah, bila responden yang akan diwawancari telah ditentukan orangnya, maka sebaiknya sebelum melakukan wawancara itu diminta waktu terlebih dahulu. Kapan, di mana bisa melakukan wawancara. Nah, dengan cara ini, maka suasana wawancara akan lebih baik. Sehingga data yang diperoleh akan lebih lengkap dan valid. Informasi atau data yang diperoleh dari wawancara sering bias. Dalam arti menyimpang dari yang seharusnya sehingga dapat dinyatakan data tersebut dikategorikan subjektif atau tidak. Nah, kondisi seperti ini tergantung pada pewawancara yang diwawancari atau respondennya dan situasi atau kondisi yang pada saat wawancara tersebut. Selanjutnya yaitu kuesioner atau angket. Nah, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data di mana partisipan atau responden mengisi pertanyaan, kemudian setelah diisi dengan lengkap mengembalikan kepada peneliti. Ini menurut Creswell tahun 2012. Nah, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti yaitu variabelnya yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden tersebut. Nah, selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar, yaitu di wilayah yang luas tentunya ya. Kuesioner ini dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup ataupun terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet karena ini lewat media ya. Nah, bila penelitian dilakukan pada lingkup yang tidak terlalu luas sehingga kuesioner ini dapat diantarkan langsung dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, maka pengiriman angket kepada responden ini tidak perlu ada perantara ya atau tidak perlu pos tadi. Nah, dengan adanya kontak langsung antara peneliti dan responden itu akan menciptakan suatu kondisi yang cukup baik sehingga responden dengan sukarela akan memberikan datanya dengan objektif dan cepat. Nah, itu yang diharapkan oleh dari si pembuat kuesioner tersebut agar mendapat respon yang baik ya dari si responden. Nah, selanjutnya yaitu prinsip penulisan angket. Nah, prinsip ini menyangkut beberapa aspek yaitu isi dan tujuan pertanyaan, bahasa yang digunakan, pertanyaan yang tertutup atau terbuka, negatif positifnya, pertanyaan yang tidak mendua atau tidak menanyakan yang hal-hal yang sudah lampau, yang sudah lupa ya, pertanyaan yang tidak mengarahkan, panjang pertanyaannya dan urutan pertanyaan. Nah, yang pertama yaitu isi dan tujuan pertanyaan. Nah, yang dimaksud di sini adalah apakah isi pertanyaan tersebut merupakan bentuk pengukuran atau tidak. Nah, kalau berbentuk pengukuran
Maka dalam membuat pertanyaan itu harus teliti, karena setiap pertanyaan itu harus menggunakan skala yang tepat dan jumlah itemnya mencukupi untuk mengukur variabel yang diteliti. Yang kedua, bahasa yang digunakan. Nah, bahasa yang digunakan dalam bahasa kuesioner atau angket harus disesuaikan dengan kemampuan bahasa si responden. Kalau sekiranya si responden tidak bisa berbahasa Indonesia, maka angketnya jangan disusun dengan bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan angket harus memperhatikan jenjang pendidikan si responden, keadaan sosial budayanya dari si responden tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tipe dan bentuk pertanyaan. Tipe pertanyaan dalam angket dapat terbuka atau tertutup. Nah, kalau dalam wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dan bentuknya dapat menggunakan kalimat positif dan negatif. Nah, pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang mengharapkan responden untuk menuliskan jawabannya berbentuk uraian tentang suatu hal. Ini mengarah ke agak rinci ya, bagaimana contohnya nih, bagaimana tanggapan Anda terhadap iklan di TV. Nah, sebaliknya pertanyaan tertutup yaitu pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat dan mengharapkan si responden ini untuk memilih salah satu alternatif dari jawaban di setiap pertanyaan yang telah tersedia. Nah, setiap pertanyaan angket yang mengharapkan jawaban yang berbentuk data nominal, ordinal, interval, dan rasio adalah bentuk pernyataan yang tertutup. Selanjutnya itu yang pertanyaannya tidak mendua. Maksudnya bagaimana? Nah, setiap pernyataan dalam angket itu tidak boleh mendua atau sehingga ini bisa menyulitkan responden untuk memberikan jawaban. Nah, contohnya bagaimana? Ini contohnya bagaimana pendapat Anda tentang kualitas kecepatan pelayanan KTP. Nah, ini adalah pertanyaan yang mendua karena menanyakan tentang dua hal sekaligus, tentang kualitas dan harganya. Selanjutnya yaitu tidak menanyakan yang sudah lupa. Nah, ini sudah jelas ya, yaitu setiap pertanyaannya dalam instrumen angket sebaiknya tidak menanyakan hal-hal yang sudah lupa atau sudah lama, yang memerlukan jawabannya dengan berpikir sangat berat. Contohnya bagaimana kinerja para penguasa nih di suatu negara 30 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu. Nah, itu tidak disarankan seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu pertanyaan tidak menggiring. Pertanyaan dalam angket sebaiknya tidak menggiring yang baik atau yang jelek saja. Misalkan, bagaimanakah kalau bonus jasa pelayanan ditingkatkan? Nah, jawaban respondennya tentu cenderung akan setuju karena ini jelas menggiring ya. Selanjutnya itu panjang pertanyaan. Nah, panjang pertanyaan dalam angket sebaiknya tidak terlalu panjang sehingga membuat jenuh responden dalam mengisi. Nah, bila jumlah variabelnya banyak sehingga memerlukan instrumen yang banyak juga, maka instrumen tersebut dibuatlah bervariasi dalam penampilannya ya. Nah, model skala pengukuran yang digunakan dan cara mengisinya. Nah, disarankan jumlah pertanyaan yang memadai adalah 20-30 pertanyaan. Nah, yang selanjutnya yaitu urutan pertanyaan. Nah, urutan pertanyaan dalam angket dimulai dari yang umum menuju hal yang spesifik atau khusus, dari umum nanti khusus gitu. Nah, atau dari yang mudah menuju ke hal yang sulit atau diacak. Hal ini perlu dipertimbangkan karena secara psikologis akan mempengaruhi semangat responden dalam menjawab kalau pada awalnya sudah diberi pertanyaan yang sulit. Nah, selanjutnya yaitu prinsip pengukuran. Nah, angket yang akan diberikan kepada responden merupakan instrumen penelitian
yaitu yang akan digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Nah, oleh karena itu, instrumen angket tersebut harus dapat digunakan untuk mendapatkan data yang valid tadi ya, yang valid dan reliable tentang yaitu variabel yang diukur. Nah, sekarang yang terakhir yaitu penampilan fisik dari angket tersebut. Penampilan fisik dari angket sebagai alat pengumpul data akan mempengaruhi responden atau keseriusan responden dalam mengisi angket tersebut. Nah, angket yang dibuat di kertas buram, contohnya ya, akan mendapat respon yang kurang menarik bagi responden bila dibandingkan dengan yang dicetak dalam kertas yang bagus dan berwarna. Nah, itu akan menjadi mahal. Itu sedikit penjelasan tentang angket. Selanjutnya yaitu observasi. Nah, observasi nah kita ke pengertiannya dulu. Nah, observasi ini sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri spesifik apabila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Nah, kalau wawancara dan kuesioner itu selalu berkomunikasi dengan orang. Nah, beda halnya dengan observasi. Nah, observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain, tidak terpaku pada orang saja. Nah, menurut Sutrisno Hadi pada tahun 1986 mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang penting adalah proses-proses pengamatannya dan ingatan. Nah, teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian itu berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerjanya, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati itu tidak terlalu besar. Nah, menurut Larry Christensen tahun 2004 menyatakan bahwa dalam penelitian yaitu observasi diartikan sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia, informasi tentang fenomena yang diinginkan. Nah, ini sudah tergambar jelas ya. Nah, untuk ininya. Nah, sekarang observasi itu sendiri terbagi dua, yaitu observasi berperan serta atau participant observation. Nah, dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari dengan orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Ini harus langsung diamati ya. Sambil melakukan pengamatan ini, nah peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data. Nah, ikut merasakan suka dukanya dengan observasi partisipan ini. Nah, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang ada. Nah, dalam suatu perusahaan atau organisasi pemerintah lah misalnya. Nah, peneliti dapat berperan sebagai karyawan dan ia dapat mengamati bagaimana perilaku karyawan lain nih dalam bekerja. Nah, bagaimana semangat kerjanya, bagaimana hubungan antara satu karyawan dengan karyawan lain, dengan atasan, atau dalam melaksanakan suatu pekerjaannya dan lain-lain ya. Selanjutnya yaitu observasi non partisipan. Nah, kalau observasi partisipan, peneliti terlihat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati. Nah, dalam observasi non partisipan ini peneliti tidak terlibat, hanya sebagai pengamat independen, misalnya dalam suatu pemungutan suara atau TPS ya. Nah, ini peneliti dapat mengamati bagaimana perilaku masyarakat dalam hal menggunakan hak pilihnya dalam interaksi dengan panitia dan pemilih yang lain.
Nah, observasi non partisipan. Nah, observasi ini juga terbagi atas dua ya. Yang satu observasi terstruktur, yang kedua observasi yang tidak terstruktur. Nah, observasi terstruktur yaitu telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan, di mana tempatnya. Jadi ini jelas ya, ada dasar untuk melakukan observasinya dengan jelas gitu loh, dengan berurutan. Jadi observasi ini terstruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu dan pasti tentang variabel yang akan diamati. Nah, sedangkan observasi yang tidak terstruktur yaitu observasi yang berkebalikan dengan observasi yang terstruktur, yaitu tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Nah, dalam melakukan pengamatan ini, peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tapi hanya berupa rambu-rambu pengamatannya saja. Nah, dalam suatu pemeran produk industri dari berbagai negara, peneliti belum tahu pasti apa yang akan diamati. Nah, oleh karena itu peneliti dapat melakukan pengamatan yang bebas, mencatat apa yang tertarik, melakukan analisis, dan kemudian dibuatlah sebuah kesimpulan. Nah, mungkin hanya sekian sedikit penjelasan dari saya. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.